Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa, dan semangat terus ya teman-teman. Apapun yang terjadi harus tetap semangat pastikan. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke teman-teman, sebelum aku mulai bahas kasusnya, aku mau kasih tahu dulu ke kalian satu channel YouTube yang keren banget dan lagi suka aku tontonin. Pokoknya mas, semua channel YouTube yang lagi aku suka tontonin aku kasih tahu lah ke kalian. Siapa tahu kalian suka juga gitu kan. Nama channelnya adalah Emi Sekti. Jadi ini tuh channel satu keluarga Indonesia, tapi mereka tinggalnya di UK guys. Nah mereka tuh sering sharing kegiatan di sana kayak apa. Seru loh nontonin videonya teman-teman. Selain dapat pengetahuan baru, keluarga ini juga lucu banget. Jadi ya nggak bosen ditontonnya. Buat kalian yang penasaran juga, langsung aja dikunjungin channelnya, ditonton video-videonya. Apalagi mungkin kalian yang mau traveling ke UK, bahkan pindah rumah ke sana, mungkin ditonton deh video-videonya. Siapa tahu ada hal-hal yang bermanfaat gitu buat kalian. Link YouTube channelnya udah aku taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik dan nonton. Jangan lupa subscribe juga supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru mereka yang seru-seru pastinya. Jangan lupa ya guys. Kasus yang mau aku bahas hari ini benar-benar bikin geleng kepala loh teman-teman. Dan aku yakin ini bakalan banyak banget pendapat yang berbeda dari kalian, karena memang kasus ini bisa dibilang kontroversial ya. Mungkin karena ini juga pengadilan gak bisa dengan cepat memutuskan akhir dari kasus ini kayak apa. Karena walaupun kasusnya itu terjadi di tahun 2014, tapi baru selesai sidangnya di Februari 2022 ini. Karena memang gak sedikit orang yang kasihan sama pelaku, tapi banyak juga yang mikir ya walaupun gimana keadaannya, gimana alasannya apa, dia tetap salah dan tetap harus terima konsekuensinya gitu, tetap harus dihukum. Kasusnya ini terjadi di tempat umum teman-teman. Sebelum COVID-19 melanda, pasti kalian sering dong nonton film ke bioskop, entah sama temen, keluarga, atau mungkin pasangan. Nah kalian bayangin gak sih kalau suatu hari kalian nonton seperti biasa, terus tiba-tiba salah satu dari keluarga kalian tuh harus menghembuskan nafas terakhir di sana. Menyeramkan banget ya. Ini juga yang dialami oleh sepasang suami istri yang niatnya cuma nonton film ke bioskop gitu ya, mau refreshing, tapi salah satu dari mereka harus kehilangan nyawanya di dalam situ, nggak bisa pulang lagi ke rumah dan ketemu dengan anaknya. Kira-kira gimana sih ceritanya, kok bisa sampai terjadi tragedi seperti ini? Siapa pelakunya? Dan apakah akhirnya keadilan bisa ditegakkan? Nanti kalian nilai sendiri aja ya teman-teman. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya terjadi di Florida, Amerika Serikat pada hari Senin 13 Januari tahun 2014. Hari itu ada sepasang suami istri yang bernama Chad Olson 43 tahun dan Nicole Olson 33 tahun. Mereka berdua datang ke sebuah bioskop untuk nonton film kayak biasa lah. Tapi sebelum aku jelasin kronologi kejadiannya, aku mau ceritain dulu latar belakang Chad dan Nicole Olson ini ya. Chad dan Nicole udah punya satu anak perempuan berumur 2 tahun bernama Alexis. Nah, Chad ini adalah mantan militer angkatan laut guys. Tapi di tahun 2014 itu dia udah berhenti jadi militer dan dia bekerja sebagai manajer finansial di sebuah perusahaan bernama Sky Power Sport. Ini adalah satu dealer ATV dan watercraft yang ada di Florida. Karena memang Chad ini suka banget main motor trail, dia hobi gitu. Makanya dia bekerja di dealer ATV, watercraft, itu masih nggak jauh beda kan ya guys. Jadi ya memang dia cukup menguasai lah. Chad libur kerja setiap hari Senin. Makanya hari Senin tanggal 13 Januari 2014 itu dia dan istrinya Nicole memutuskan untuk menghabiskan waktu seharian bareng-bareng.
bareng gitu. Karena kan mereka udah punya anak, berduaan tuh udah agak susah ya teman-teman. Nah, hari itu mereka niatnya pengen makan siang, mungkin shopping sedikit, dan nonton ke bioskop. Mereka berdua aja teman-teman, sedangkan anak mereka Alexis ditaruh di tempat penitipan anak biasanya tuh. Nah, di bioskop itu mereka ketemu dengan pasangan suami istri lain yang bernama Curtis dan Vivian Reeves. Tapi mereka ini adalah pasangan suami istri yang sudah lansia. Jadi umurnya tuh udah 70 tahun lebih. Mereka punya 2 orang anak. Yang pertama anak laki-laki bernama Mark, ada anak perempuan juga bernama Jennifer. Curtis Reeves ini dulunya adalah seorang kapten di kepolisian. Jadi memang dia itu punya riwayat yang panjang dalam bidang hukum. Jadi dia lumayan lama ya jadi penegak hukum. Awal karirnya itu tahun 1966 dia jadi polisi lalu lintas. Karirnya terus naik sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang detektif di kasus pembunuhan, dan dia juga menjadi kapten di kepolisian teman-teman, dan dia pensiun pada tahun 1993. Setelah pensiun, Curtis ini sempat menjabat sebagai direktur keamanan di salah satu taman hiburan yang ada di Florida. Tapi pada tahun 2005 dia juga berhenti dari pekerjaannya ini. Sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Mark tadi, dia juga mengikuti jejak ayahnya dan menjadi petugas polisi. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Jadi di hari Senin tanggal 13 Januari 2014 itu Chad dan Nicole Olsen datang ke bioskop dan masuk ke dalam teater duluan. Sementara Curtis dan Vivian Reeves datang belakangan. Untuk memperjelas aja nih guys, jadi 2 pasangan suami istri ini nggak mengenal ya satu sama lain sebelumnya. Emang pertama kali ketemu ya di dalam bioskop itu. Mereka nonton film yang sama hari itu, nonton di dalam teater yang sama juga. Jadi susunan tempat duduk mereka di dalam teater bioskop itu kayak gini. Di sini Nicole, terus ada Chad. Nah, di belakang Nicole itu adalah Curtis, di belakang Chad istrinya Curtis yaitu Vivian. Setelah dapat tempat duduk, Chad pergi keluar teater untuk beli cemilan. Selesai dia baru balik lagi ke dalam. Nah, kalian tahu kan sebelum film bioskop dimulai itu biasanya ada berbagai macam iklan, terus trailer film-film yang lain juga. Karena film memang belum dimulai, jadi Chad merasa oh masih ada waktu nih untuk lihat-lihat handphone. Nah, dia main handphone karena dia kirim-kiriman pesan dengan pihak penitipan anak tempat dia menitipkan Alexis. Terus dia juga melihat beberapa hal random kayak emailnya, Facebook. Saat itulah Curtis sadar kalau Chad main handphone dan dia kayak menegur Chad gitu karena dia nggak suka. Tolong dong dimatiin handphonenya, jangan mainin handphone lagi. Kan udah di dalam bioskop nih, lampu udah dimatiin gitu. Cuma Chad bilang sama Curtis, oh iya, filmnya kan belum dimulai. Nanti kalau filmnya udah dimulai, pasti aku matiin handphone, aku silent, aku simpen. Tapi Curtis seperti nggak terima gitu. Jadi dia berdiri dari tempat duduknya, dia keluar teater, dan dia cari manajer bioskop itu untuk memberikan komplain tentang kelakuannya Chad tadi guys. Setelah ketemu dengan manajer tersebut, Curtis langsung ceritain semuanya dan dia minta manajer itu masuk ke dalam teater untuk bilangin Chad, untuk negur Chad Olsen gitu kan. Tapi manajer bioskop itu nggak mau, dia menolak. Nggak tahu ya pastinya manajer ini bilang apa ke Curtis. Tapi akhirnya Curtis ini pergi meninggalkan manajer dan dia balik lagi ke dalam teater. Pada saat Curtis balik ke dalam teater, Chad saat itu memang udah nggak mainin handphone ya guys, jadi udah disimpan sama dia. Kirain udah ya masalahnya selesai sampai di sini, tapi ternyata masalahnya itu baru aja dimulai. Pada saat Curtis balik lagi, walaupun saat itu Chad udah simpan handphonenya, dia udah nggak main handphone lagi, tapi Curtis ini masih emosi, masih kesel gitu ya sama Chad. Terus dia bilang, udah tuh kamu udah aku aduin ke manajer bioskop ini ya. Pokoknya mereka berdebat tuh teman-teman, mereka berargumen sampai akhirnya keadaan semakin memanas. Dari yang tadinya Chad Olsen itu diem aja, dia nggak ngeladenin, lama-lama dia kepancing juga, dia kesel juga, dan akhirnya dia diri dari tempat duduknya, dia samperin Curtis. Terus di dekat Curtis itu kan ada popcorn, diambil popcorn itu sama Chad dan dilemparin lah ke badan dan mukanya Curtis. Dan responnya Curtis pada saat Chad melemparkan popcorn itu bener-bener nggak disangka loh guys. Jadi Curtis dengan cepat langsung mengeluarkan pistol dari dalam kantongnya dan boom, dia menembak Chad di bagian dada
sampai Chad langsung tergeletak, langsung berlumuran darah lah dia ya teman-teman. Dan pastinya orang-orang di sekitar itu langsung panik, langsung wah apa nih yang terjadi, karena kan mereka ngedengar suara tembakan. Dan tembakan dari Curtis ini juga mengenai beberapa jarinya Nicole. Orang-orang lain yang ada di dalam teater itu berusaha menjauh dari Curtis karena mereka takut jadi sasaran selanjutnya. Mereka nggak tahu kan apa yang bakal dilakuin Curtis selanjutnya karena dia juga masih megang pistolnya. Terus beberapa dari mereka menelpon 911 dan melaporkan tentang hal ini. Berdasarkan pernyataan beberapa saksi yang ada di sana, mereka melihat setelah Curtis menembak Chad, Curtis tuh langsung duduk lagi, senderin badannya ke bangku gitu, dan pistolnya ditaruh di paha. Dan dia kelihatan tenang aja, nggak tahu ya tenang atau shock gitu teman-teman. Untungnya salah satu penonton yang ada di dalam teater itu adalah seorang petugas polisi. Jadi dia cepet-cepet ya menghampiri Curtis dengan hati-hati pastinya, karena saat itu Curtis masih pegang pistolnya. Tapi dia memperkenalkan diri, saya adalah petugas polisi segala macam, kenalin namanya, ngeliatin badge-nya, dan dengan sangat hati-hati, pelan-pelan dia mengamankan pistol yang ada di tangannya Curtis, dan dia berhasil teman-teman. Pistol bisa diambil dari tangan Curtis. Pas keadaannya sudah aman kayak gini, beberapa pengunjung langsung cepet-cepet lari keluar teater, berusaha menyelamatkan diri karena mereka takut pasti ya. Dan beberapa pengunjung lain menghampiri Chad yang saat itu udah tergeletak dalam kondisi kritis. Mereka berusaha menolong Chad, berusaha melakukan pertolongan pertama gitu guys. Sampai nggak lama kemudian petugas polisi dan para medis datanglah ke bioskop itu. Chad Olsen segera dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya dia nggak berhasil selamat. Chad dinyatakan meninggal pada hari itu juga. Dia meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yang baru berumur 2 tahun teman-teman. Sementara Curtis, dia dimasukkan ke dalam bagian belakang mobil polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada saat interogasi itu, Curtis bilang dia ngerasa terancam oleh Chad, makanya dia melakukan hal itu. Selengkapnya kalian dengar sendiri aja nih teman-teman. So he's coming over on me. I'm pushing him off with my left hand, and I had a hold of something. I'm assuming it was probably his chest. I made contact with something, his arm, his chest, his shoulder. I'm saying, no, whoa. Did you think that he had something other than a cell phone? I had no idea what he had. All I knew is the guy was coming after me. It's dark, the theater's dark, the show's on. I don't know him. I see that he's very explosive, unnecessarily. Like I said, after he hit me, my face went sideways. My glasses came partially off. By now, I'm stretched out completely. I'm in my seat, kind of like this, with my left hand out. And when I shot, should have been pretty darn close to the contact. So what made you shoot him? Well, I guess it scared the hell out of me. Okay. I thought the guy was fixing to beat the out of me. Okay. I don't know how else to say that. Pernyataan Curtis saat diinterogasi, dia bilang melakukan itu pada Chad karena dia ngerasa terancam, karena dia ngerasa takut. Dan Curtis juga merasa dia dipukul sesuatu kan teman-teman. Di pernyataan selanjutnya, Curtis bilang kemungkinan besar dia itu ditimpuk pakai handphonenya Chad. Cuma ini emang nggak bisa dibuktikan ya teman-teman, karena kalian bisa lihat sendiri rekaman CCTV-nya itu memang kualitasnya nggak bagus, keadaan di sana gelap, suara mereka juga nggak terekam, apalagi memang kamera CCTV-nya itu cuma merekam setengah bagian teater aja, nggak keseluruhan gitu. Jadi memang untuk tahu pasti gimana kejadian yang sebenarnya ya nggak bisa. Sekarang yang petugas harus cari tahu apakah benar Curtis itu menembak Chad karena merasa nyawanya terancam, atau dia menembak Chad karena dia kesel udah dilemparin popcorn. Mirisnya ya guys, padahal saat itu Chad nggak bawa senjata apapun, entah pistol, pisau, atau senjata yang lainnya. Dan memang membawa senjata ke dalam bioskop itu kan harusnya nggak boleh, dilarang. Bahkan peraturan ini jelas terpampang di pintu masuk bioskop. Jadi ya nggak tahu ya gimana caranya kok Curtis Reeves ini bisa sampai bawa pistol masuk ke dalam bioskop. Mungkin kalian bingung juga kenapa sih kok Curtis ini sampai harus bawa pistol di dalam kantongnya. Mungkin memang udah kebiasaannya menjadi petugas polisi, kemana-mana bawa senjata. Jadi ya itu kebiasaan itu susah dihilangin gitu sama dia. Bingungnya kok bisa sampai lolos pemeriksaan ya teman-teman, atau memang nggak ada pemeriksaan, nggak ngerti. Yang jelas
ini udah sampai mencelakakan nyawa seseorang ya. Petugas juga minta kesaksian dari orang-orang yang pada saat kejadian itu berada di dekat Curtis dan di dekat Chad. Menurut Vivian, dia nggak bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi saat itu, tapi dia memang mendengar Chad marah-marah ke suaminya. Selain Vivian, ada beberapa orang juga yang ditanya, tapi pernyataan mereka masing-masing itu berbeda, guys. Mungkin ya memang keadaannya gelap seperti yang aku bilang tadi, jadi nggak ada satupun yang bisa kasih tahu secara pasti gitu apa yang terjadi saat itu. Petugas memeriksa dan mendokumentasikan bukti-bukti juga keadaan di lokasi kejadian. Kalian bisa lihat foto buktinya ini, di lantai ada popcorn dan sebelah ada handphone milik Chad. Dan juga ada selongsong peluru milik Curtis yang dipakai untuk menembak Chad. Persidangan untuk Curtis dimulai pada akhir bulan Januari. Dia didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Dalam sidang ini ada banyak saksi yang dihadirkan. Di antaranya adalah 2 anak Curtis, Mark dan Jennifer. Jennifer, anak perempuan Curtis, dia kan udah punya anak juga nih teman-teman. Dan dia menceritakan keadaan fisik ayahnya, pokoknya keadaan ayahnya memang sudah tua, sudah rentan katanya gitu. Kalau main sama cucunya pun Curtis ini nggak bisa duduk dengan gampang, jadi susah kalau mau duduk. Kalaupun nanti dia udah bisa duduk, bangunnya tuh susah lagi. Selagi persidangan berjalan, biasanya kan pelaku itu ditahan di dalam penjara ya teman-teman, tapi tidak dengan Curtis karena pengadilan menetapkan uang jaminan sebesar $150.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Dengan membayar itu, Curtis boleh menunggu persidangan sampai selesai di luar penjara. Cuma memang Curtis itu dipasangkan gelang monitor di kakinya supaya bisa terdeteksi dia pergi kemana aja. Dan Curtis boleh pergi ke rumah sakit, boleh pergi ke rumah ibadah, ke supermarket, mall, boleh kemanapun. Intinya kayak boleh kemanapun asalkan jangan keluar kota teman-teman. Dan dia juga diperintahkan untuk menyerahkan semua senjata api yang dia miliki ke petugas. Berita tentang seorang mantan kapten kepolisian yang menembak mati seorang pria di dalam bioskop itu pastinya booming banget di sana. Bahkan mereka menjuluki kasus ini sebagai popcorn murder. Nicole juga memberikan beberapa pernyataan ke pers. Dia juga menceritakan kejadiannya seperti apa versi dia gitu teman-teman. Nah ternyata setelah berita tentang kasus ini hadir di berbagai media, ada banyak kan orang yang melihat. Nah beberapa dari publik itu ada yang akhirnya speak up guys. Dan mereka bilang, oh aku juga pernah loh punya kejadian gak enak, punya insiden yang gak enak, yang gak nyaman dengan Curtis Reeves. Jadi mereka lihat berita tentang Curtis Reeves ini, terus ingat, oh kakek ini ya, wah aku juga pernah nih insiden sama dia di bioskop yang sama. Dan itu gak cuma satu orang aja, tapi ada beberapa guys. Yang pertama adalah seorang pria bernama Edward Thompson. Jadi pada tahun 2006, dia dan beberapa temennya nonton ke bioskop. Dan kebetulan di bioskop itu dia ketemu dengan Curtis Reeves. Nah, kejadian ini hampir mirip dengan kejadiannya dengan Chad Olsen teman-teman. Jadi sebelum film dimulai, lagi diputar trailer, iklan gitu. Edward dan teman-teman itu masih ngobrol kan. Curtis nggak suka, dia langsung menegur. Dan negurnya itu juga lumayan agresif katanya. Karena dia bilang, why don't you shut up? Kenapa kalian nggak tutup mulut gitu, diam, jangan berisik gitulah. Itu kan kejadiannya udah lama banget ya teman-teman. Cuma menurut Edward dia nggak bakal bisa lupa deh kejadian itu berkesan banget di hidupnya. Soalnya memang saat itu Curtis Reeves kayak memang sedang mencari masalah gitu loh teman-teman. Pas reporter tanya ke Edward, terus menurut kamu gimana dengan Curtis Reeves yang dibebaskan setelah membayar uang jaminan itu? Edward bilang kayak gini guys. Are they crazy? This guy's a killer. Selanjutnya ada pasangan suami istri yang bernama Michael dan Jamira Dixon. Nah, mereka ini mengalami insiden dengan Curtis beberapa minggu aja sebelum kejadian pada Chad. Bahkan di bioskop yang sama di tempat Chad terbunuh, teman-teman. Kasusnya mirip banget. Jadi pada saat film belum dimulai, masih trailer, banyak iklan gitu kan. Jamira dan Michael Dixon itu mereka masih main handphone. Dan Curtis nggak suka ngeliat ini
Curtis langsung menegur mereka berdua. Michael dan Jamira saat itu langsung, oh iya sorry, langsung simpan aja handphonenya karena mereka bilang nggak mau cari masalah lah. Cuma yang bikin Jamira takut banget pada saat film masih diputer, dia pengen ke toilet nih teman-teman, keluar teater kan, terus dia ke toilet, tapi dia diikutin sama Curtis Reeves. Makanya pas keluar dari toilet, balik lagi ke teater, dia langsung cepet-cepet hampir lari gitu karena saking takutnya. Sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang dipanggil ke pengadilan untuk bersaksi melawan Curtis Reeves. Nggak tahu juga kenapa sih teman-teman. Curtis Reeves sendiri juga bersaksi di pengadilan dan menceritakan kenapa dia melakukan pembunuhan pada Chad. I realized that I was in a life or death struggle. That all of a sudden he was no longer a loudmouth, that he was now a very definite threat. Dan memang HP Chad itu ditemukan tergeletak di lantai di sebelah serakan popcorn ya teman-teman. Tapi memang nggak bisa dipastikan juga lagi-lagi apakah handphone itu bisa tergeletak di lantai karena Chad lemparin ke Curtis atau karena pada saat Chad tertembak dia tuh pegang handphonenya, karena tertembak dia jatuh kan dan handphonenya terlepas dari tangannya terus ada di lantai juga. Entahlah teman-teman. Cuma memang setelah kejadian di bagian pelipisnya Curtis itu ada memar merah gitu guys. Bisa jadi itu karena habis dilempar dengan handphonenya Chad. Dan persidangannya ini benar-benar berjalan lambat loh teman-teman. Sampai bertahun-tahun. Banyak pakar hukum yang nggak terlibat dalam kasus ini berpendapat memang ini adalah salah satu trik tim pembela Curtis untuk mengulur waktu. Jadi mereka tahu semakin diulur waktunya, semakin lama sidang ini berjalan, semakin bagus juga untuk kliennya. Bukan cuma karena Curtis yang semakin lama pastinya semakin tua, tapi juga supaya memang memori tentang kasus ini semakin memudar. Sementara jaksa penuntut dalam kasus ini berpendapat kalau nyawa seseorang hilang dalam kasus ini nggak lain cuma gara-gara popcorn. Sementara tim hukum Curtis Reeves mengeluarkan pembelaan seperti ini guys. You're going to decide if it's reasonable if you're 71 years old. You're going to hear from experts, and I'm going to talk to you a little bit more about that, about what the realities of the aging process. Jadi intinya dia minta para juri untuk membayangkan kalau mereka ada di posisinya Curtis sebagai seorang pria tua yang rentan. Karena orang tua itu memang punya rasa takut yang lebih besar, lebih cepat panik, lebih cepat merasa terancam. Beda dengan anak-anak muda gitulah. Ditambah pengalamannya Curtis sebagai penegak hukum, dia tahu keadaan atau kondisi-kondisi seperti apa yang berpotensi membahayakan katanya. Dan dari pengalaman Curtis dia juga tahu kalau satu pukulan dari tangan aja tuh bisa berdampak fatal. Iya sih, tapi bukankah lebih fatal tembakan dari sebuah pistol ya teman-teman? Tim pembela Curtis juga bahkan menghadirkan satu saksi yaitu ahli penuaan. Nah dokter ini di pengadilan bersaksi kalau orang yang sudah tua itu memang lebih cepat merasa terancam apalagi dalam situasi yang menegangkan. Jaksa penuntut dalam kasus itu mendakwa Curtis atas 3 tuduhan. Yang pertama adalah pembunuhan tingkat 2, pembunuhan tanpa disengaja, dan pengrusakan badan seseorang. Karena tembakannya Curtis kan selain menewaskan Chad juga melukai Nicole guys. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun persidangan panjang, banyak saksi yang dihadirkan, hasil sidang keluar juga pada Februari 2022 ini. Bagaimana keputusannya? Juri memutuskan kalau Curtis Reeves tidak bersalah atas semua tuduhan. Yaps, dia bisa bebas sepenuhnya. Dan hasil sidang ini benar-benar menghebohkan masyarakat saat itu ya. Ada banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Pokoknya banyak banget yang kaget lah dengan keputusan pengadilan ini. Bukan cuma masyarakat biasa aja, tapi juga para ahli hukum yang hadir di persidangan itu untuk mengamati maupun ahli hukum yang nggak hadir dalam persidangan itu. Bahkan ya setelah hasil sidang ini dibacakan, ada seorang ahli hukum yang datang ke sana mengamati dan dia memberikan pernyataan seperti ini teman-teman. The only case that they made to the jury and the only way they got this verdict was not on the facts of the case or even the law of the case. Mr. Escobar was capable after 4 hours of talking to the jury to convince them that his client should not go to jail because he's just a fragile old man. Nah, itu dia ternyata akhir dari kasusnya.
Apakah kalian setuju dengan keputusan sidang yang menyatakan kalau Curtis Reeves itu tidak bersalah dan dia dibebaskan sepenuhnya? Aku pikir ya dia bakal dikasih hukuman seenggaknya kayak pembunuhan nggak disengaja gitu. Tapi ini nggak sama sekali ya. Ia bingung juga sih memang. Di sisi lain Curtis Reeves itu kan memang sudah tua, sudah rapuh. Dan mungkin ya memang orang tua itu lebih cepat merasa takut, merasa terancam. Tapi kan Chad pada saat itu nggak bawa senjata apa-apa. Dia juga nggak menodongkan pistol, pisau atau apapun yang bisa mengancam nyawanya Curtis gitu ya. Tapi memang ya lagi-lagi ini adalah kasus yang sangat membingungkan guys. Mirisnya lagi Chad meninggalkan anak yang masih kecil banget, berumur 2 tahun, dan sekarang dia harus menjalani hidupnya tanpa kasih sayang seorang ayah ya teman-teman. Pokoknya aku pengen banget denger lah apa pendapat kalian tentang kasus ini, tentang keputusan sidang itu. Aku pengen banget tahu pendapat kalian apa, setuju atau enggak, dan kalau setuju tuh kenapa alasannya, nggak setuju alasannya kenapa. Oke guys, semoga aja Nicole dan anaknya Alexis bisa menjalani hidup dengan tetap baik gitu ya ke depannya, walaupun nggak ditemani oleh suami dan ayah mereka lagi. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat juga bikin videonya. Dan jangan lupa untuk kalian yang mau request silahkan kirim DM ke Instagram aku HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Stay safe. Bye bye.